Halo, ya. Oke, gimana Ya, Mas? ya, terima kasih. Ini kebetulan saya juga praktisi Reiki. Nah, oke, oke. Jadi memang sebenarnya sih nggak masalah sih sudah belajar Reiki sampai Grandmaster atau Jitumo atau yang lainnya. Karena memang kan teknik RM ini tidak bertentangan dengan apapun. Tinggal kesepakatan aja bahwa memang benar-benar dari hati si Suyat ini bersedia gitu untuk diterapi dengan RM. Itu pertama. Kemudian bisa juga dengan cara menunjukkan video RM pas mesmerizing. Jadi pas tumbang itu dari video siapa saja bisa dijadikan referensi untuk diperlihatkan sebelum masuk ke sesi mesmerizing. Jadi memudahkan untuk memahami, oh kondisi yang akan saya dapat itu seperti ini nantinya. Jadi sudah ada gambaran gitu Pak Pika, sehingga nggak ada persepsi. Gitu. Terima kasih. Oke. Itu aja Mas. Terima kasih. Hanya itu Mas? Iya itu aja Pak. Terima kasih. Kamu kan praktisi Reiki. Ya, gimana Pak? Energi dalam pandangan Reiki itu seperti apa? Itu tadi beradu loh itu. Kakak adik itu panas semua. Dalam pandangan Reiki, energi Ya, itu seperti apa? saya kebetulan memang kan belajar Reiki ini sampai tingkat master pengajar ini Pak Pika. Tapi saya dapat pencerahan tentang Reiki dari Pak Pika justru. Ketika saya belajar RM itu malah pikiran saya terbuka. Jadi sebetulnya memang saya juga sempat melakukan eksperimen ke nasi kan, kalau saya pernah posting Pak udah lama kan untuk nasi. Jadi sebetulnya tanpa kita perlu berlatih yang rumit-rumit, ya energinya sudah ada karena kanal energi itu sudah terbuka sebetulnya. Itu betul sekali, saya setuju dengan Pak Pika. Nah, ketika orang belajar sampai tingkat misalnya level 3, band 1000, band 1 juta, band tak terbatas, sampai level master pengajar, itu semua sebetulnya poinnya adalah si praktisi akan lebih percaya diri, sehingga energinya besar. Jadi betul sekali ketika semakin orang percaya diri, energi itu semakin besar, gitu. Jadi makanya belajar naik sampai level-level tinggi itu kan sebetulnya kan memicu atau memacu tingkat kepercayaan diri menjadi lebih tinggi, sehingga pengaruhnya energi dia semakin besar. Jadi tidak perlu dilakukan inisiasi sebetulnya untuk mengakses energi. Ini dalam keilmuan apapun menurut saya. Jadi ya cukup berlatih aja, belajar. Dan saya juga sempat posting hal seperti ini tuh waktu eksperimentasi itu tanpa perlu Reiki. Bahkan anak saya juga bisa gitu. Nah itu banyak di kontra Pak, banyak kontra gitu kan, karena yang saya posting itu di grup Master Reiki gitu. Jadi intinya sebenarnya semua keilmuan ini basisnya itu adalah trans. Itu saya sangat setuju sekali. Jadi basisnya trans dan energi mengikuti kemana arah pikiran itu pergi. Simpel sebenarnya. Itu aja Pak Pika. Terima kasih. Luar biasa. Bu Dokter. Boleh tanya. Oke, boleh Bu Dokter, silakan. Ya, dalam Reiki itu memang harus ada inisiasi kan? Iya, betul. Jadi inisiasi ini sebenarnya betul Bu Dokter. Jadi inisiasi dalam Reiki ini atau attunement itu sebetulnya adalah proses menyamakan frekuensi energi antara si calon praktisi dengan si master pengajarnya. Jadi sebenarnya mengambil energi ini bukan berasal dari kita, jadi dari alam semesta. Ini konsep di Reiki ya. Jadi mengambil dari energi alam semesta atau ilahi. Jadi hanya menyamakan frekuensinya saja. Ya. Ya, Mas sebagai master pengajar, waktu ngasih inisiasi, memang benar-benar mengasih energi ke muridnya. Betul, dengan niat Ibu. Dengan niat, jadi sebenarnya kan yang saya pelajari selama ini. Maksudnya memang memberi dalam artian memberi atau hanya meniat terus untuk memunculkan si muridnya itu sugesti dapat saluran energi gitu, atau bagaimana itu proses penyalurannya? Istilahnya menyamakan frekuensi, Bu Dokter. Nah makanya ini sebenarnya saya waktu ikut kelasnya Pak Pika itu malah semakin terbuka dengan energi gitu, dunia energi penyembuhan ini. Karena ternyata sebetulnya ini maaf ya, tanpa belajar misalnya ilmu tertentu pun seperti misalnya Reiki atau magnetism atau mesmerism sekalipun, itu sebenarnya kita sudah punya potensi itu gitu. Tinggal berlatih saja. Jadi poinnya di situ. Nah, ternyata ketika kita memberikan inisiasi itu kan sebetulnya dengan niat Bu Dokter.
Nah, niat kita ini diselaraskan. Jadi ada seperti semacam kalau disebut mantra mungkin terlalu mistis. Ada kalimat yang kita sebutkan gitu yang sudah diajarkan dari line edge-nya ya, dari atas, dari turun ke bawah, itu sama kalimatnya. Tapi mungkin kalau diubah sedikit nggak masalah, tapi prinsipnya sama. Yaitu memberikan inisiasi, misalnya contoh seperti ini. Saya, Sandi, memberikan inisiasi Reiki, misalnya ABC ya, misalnya Reiki ABC kan ada banyak aliran ya. Reiki ABC kepada misalnya Pak Budi, misalnya di Bandung, misalnya gitu. Level 3, misalnya Reiki level 3 secara sempurna atas diri Tuhan. Terjadilah. Selesai. Dan itu hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Dan sudah terjadi seperti itu, sudah biarkan aja. Nah, nanti prakteknya adalah nanti dia mencoba menyalurkan energi. Dan memang ada terasa ya waktu menyalurkan energi, ada terasa sensasi tertentu, misalnya ada yang dingin, ada yang tidak merasakan sensasi sama sekali, ada yang hangat. Kalau Jitomo itu biasanya lebih ke hangat. Kemudian ada juga sensasi misalnya seperti abreaksi yang terjadi di RM, itu sering sekali juga di Reiki. Jadi sama persis saya lihat, fenomenanya persis sama. Makanya saya juga melakukan sedikit penelitian lah ya, eksperimen pribadi. Oh ternyata kok sama gitu efeknya. Jadi sebetulnya ini adalah bagian dari hipnotisme. Tapi kalau seandainya nggak pakai inisiasi, memang kita muridnya nggak bisa melakukan itu. Setelah saya belajar RM, ternyata bisa. Makanya sebenarnya kan ini saya teliti setelah saya belajar RM. Saya sesuaikan apakah memang tanpa inisiasi itu tidak bisa. Misalnya contoh seperti ini. Ketika sudah belajar Reiki level tertentu, misalnya kita sudah bisa menyalurkan energi pada hewan, misalnya, pada makanan, gitu ya. Nah, saya coba ke orang-orang, ke anggota keluarga saya, kebetulan gitu, dicoba untuk menyalurkan energi ke nasi itu, nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk tumbuh-tumbuhan, Ibu. Dan ternyata bisa, mereka nggak belajar Reiki. Dan saya tidak melakukan inisiasi apapun kepada mereka. Ternyata hasilnya sama persis. Jadi adanya itu ada di niat. Nah, niat ini akhirnya membentuk energi yang kita pancarkan ke atom-atom di sekitar kita. Itu prinsip yang saya pahami. Ya, gitu. Makanya bisa dilakukan dengan teknik apapun. Sebenarnya tidak ada inisiasi pun, sebenarnya inisiasi itu hanya untuk keyakinan aja ya. Untuk keyakinan, betul. Iya, betul, untuk keyakinan. Itu sugestivitas. Karena ketika sugesti muncul, jadi yang menyembuhkan bukan sugestinya, tapi kalau sugestinya bagus, positif, maka orang bisa pengaruhnya bisa sembuh gitu. Jadi sugestinya adalah pemicunya. Ya, saya 2 kali diinisiasi. Pada saat saya ikut pelatihan kirok. Ya. Ada pelatihan namanya kirok, sama pada pelatihan saya tahu ya. Javanese Medicine. Iya, iya. Ya, saya tahu. Jadi dalam pelatihan 2 pelatihan diinisiasi itu saya tidak saya merasa dengan belajar Mas Vika yang RM yang mudah, sederhana, mudah dan cepat ini dan tidak ini kayaknya nggak perlu inisiasi menurut saya. Betul, tidak diperlukan. Saya di dalam kirok ada itu dulu kirok itu, bahkan kirok itu entah itu benar atau enggak itu dia meyakini kalau itu energinya lebih lembut daripada Reiki. Iya. Terus di dalam Japanese Management apa itu namanya? Magnetisme kalau nggak salah itu saya juga diinisiasi juga. Itu juga saya rasa inisiasi ini apakah benar-benar dia memberi energi ke saya atau saya yang menciptakan energi itu sih, dalam arti energi itu sudah ada di alam ini gitu loh. Ya, dan jenengan kan kebetulan sebagai pengajar ya, master sampai pengajar. Kalau kebetulan saya nggak belajar belajar ke Reiki nggak, tapi saya belajar hanya di Kirak sama di magnetis ya atau magnetisme ya. Ya, magnetisme. Ya, nah itu kan saya belajar di situ juga, kebetulan belajar juga tempatnya Mas Vika. Dan ternyata ya Mas Vika, aku ternyata trainer wanita pertama ya saya. Betul sekali, Bu. Mas Vika. Luar biasa, Dokter. Berikutnya Mbak Iza.
Ternyata saya master pertama wanita ya di tempatnya Mas. Nanti Mas setelah lagi Ika, ada ya kan? trainer cewek lagi dari Bandung nanti. Makanya banyak laki-laki ya. Gitu. Jadi saya rasa inisiasi itu menurut saya itu hanya sebagai meningkatkan kepercayaan dirian saja ya Mas ya. Betul Bu, betul. Ya. Terima Meningkatkan kasih ya. kepedean, iya. Ya, makasih Sama-sama ya Ibu. pencerahannya. Kebetulan dapat Sama-sama. master pengajar. Jadi saya bicara langsung kepada master pengajar Reiki. Kalau dulu Sama-sama di belajar Bu. kalau dulu di Javanese magnetisme gimana Ibu? Iya diinisiasi. Jadi disuruh membayangkan kalau perasaan saya kalau inisiasi itu bahkan dia pengajar atau apa malah menunjukkan kekuasaannya ya. Dia selalu berada di bawahnya yang memberi inisiasi menurut saya. Otoritas. Jadi otoritas. Jadi dia yang pengajar itu menunjukkan loh aku ini yang hebat. Kamu harus tak kasih ini supaya kamu bisa melakukan ini A B C D karena kamu tak kasih kesektenku kasaranan gitu kan. Dia akan menunjukkan aku ini hebat. Jadi kalau tanpa aku kasih susupan atau saya masuki energi kamu nggak akan sehebat, nggak bisa hebat. Jadi malah kesannya kalau saya ini konotasi saya itu malah otoritas itu mengedepankan otoritas dalam artian sombong ya dalam artian gitu. Menurut saya gitu. Kalau Mas Vika membebaskan ya Mas Vika membebaskan ya, bebas ini silahkan terserah apapun, pakai variasi apapun. Kalau Mas Vika kan pakai variasi terserah panjenengan, mau kemana pun terserah, seenaknya. Ini kan kalau inisiatif kan kamu harus begini, harus begitu. Jadi kamu harus tak kasih ini tak masukin energi jadi supaya kamu bisa kuat begitu tak? Kalau nggak salah begitu kan? Berarti ini ya? Ya sakti Mondraguna seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca, Sri Kandi lah perempuan kok Gatot Kaca. Enggak deh. Cuma ini tadi tentang membahas inisiasi. Jadi tadi saya kebetulan 2 kali dikasih inisiasi, yaitu pada waktu pelatihan Reiki, bukan Kirok. Jadi ada Kirak itu apa itu namanya? Aku sampai lupa itu tahun 2010 tahun atau 8 tahun, 10 tahun yang lalu. Kayaknya sudah hilang ya? Kirak itu hilang kah? Masih ada Bu, masih ada. Masih ada? Saya dulu. Iya. saya pelatihan Kirok gitu ya kalau nggak salah. Kedua itu tahun lama lah sekitar 10 tahunan lah yang dahulu. Terus sama di dalam Magnetis Javanese ya kalau nggak salah itu. Saya juga diinisiasi itu. Setelah diinisiasi langsung tumbang atau bagaimana Bu? Kayaknya ya enggak itu. Saya ya pede-pede saja, enggak ada tumbang-tumbangan.